Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Baik, tema kita kali ini adalah tentang cinta. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja. Ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk mau berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu tentang cinta. Wah, ini bicara tentang cinta nih ya. Aminkan yang terbaik ya. Tetapi inilah perasaan cinta. Kira-kira cinta apa temanya? Apakah dia lagi merindukanmu? Kemarin sudah, apakah masih saat ini? Ya, karena kemarin saya readingkan akan kerinduan. Tetapi di sini lebih fokus ke cinta pasangan ya. Karena kemarin kerinduan umum ya, baik pasangan ataupun siapapun yang merindukanmu. Tetapi ini khusus untuk percintaan dari pasangan ataupun hubungan soulmate ya, ataukah apapun ya, yang pastinya antara kamu dan dia ya. Kita lihat bagaimana kondisi saat ini. Saya ambil 3 kartu di sini ya, maaf agak berisik ya. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Oke, di sini ada Ace of Cups, ada The Death, ada Eight of Cups. Wah, bicara tentang ini ada cinta segitiga ya. Mungkin patah hati dan akhirnya pergi ya. Di sini sebenarnya dia mencintaimu, tetapi mungkin karena ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa ini ya, mau tidak mau dia harus meninggalkanmu dan akhirnya pergi ya, untuk memulai hidup baru lagi. Ini bisa mungkin dia sudah mempunyai pasangan, ataupun mungkin di sini kamu yang sudah mempunyai pasangan, atau bahkan dua-dua sudah mempunyai pasangan ya. Berarti di sini hubungan triparty. Wah, bicara triparty ya. Bagaimana nanti kita lihat lagi ya. Saya ambil lagi di sini. Wow, Ace of Wands, ada The Star, ada The Hierophant. Wah, sebenarnya ada beberapa yang ingin kembali ke kamu ya, tetapi koneksinya mungkin sudah menikah, ataupun mungkin sudah tunangan, ataupun kamu yang sudah menikah, sudah mempunyai pasangan ya, sehingga dia tidak bisa datang kembali kepadamu ya. Ini bicara tentang mantan ya. Ada yang bilang kayak nggak usah bicara energi mantan. Ya, saya kan hanya menyesuaikan readingan tema kita saat ini ya. Jadi kalau kamu memang merasa bahwa mantanmu sudah nggak berarti atau bagaimana, ya terserah. Mungkin kamu masih berarti untuknya ya. Tetapi kalau readingan ini Kak Ica, saya nggak mau bicara tentang orang ketiga ataupun hubungan triparty, ya sudah skip aja ya. Ataupun Kak Ica, pasanganku sangat-sangat setia kepadaku, oh ya udah gitu. Ataupun nggak ada mantan yang terindah Kak Ica, ya sudah skip aja ya. Nggak usah dipaksakan, karena ini hanya untuk khusus dirinya yang ya lagi sebenarnya dia tahu apa yang dia lakukan salah, ataupun mungkin kondisinya dia tahu bahwa keliru gitu apa yang dia ambil
keputusan-keputusan di masa lalu ya, yang mungkin menyudutkanmu, ataupun mungkin karena tadi ya ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, sehingga mau tidak mau dia harus mengambil keputusan ini dengan berat hati ya. Ada beberapa yang sebenarnya mencintaimu tetapi sudah mempunyai pasangan, atau kamu ya. Ada beberapa juga yang saya lihat orang baru ya, bukan mantan ya. Kamu bisa menyesuaikan saya, tetapi ya itu dia sudah, kalian bertemu di kondisi yang salah pada saat kamu sudah mempunyai pasangan. Jadi mungkin berteman kok cocok gitu, berteman kok eh connect gitu, sama-sama kesepian, sama-sama tidak bahagia ya. Tetapi hubungan ini salah karena kamu dipertemukan dengannya di kondisi yang tidak tepat. Oke, di sini ya betul-betul sayang, betul-betul artinya gini, dia merasa bahwa kamu tuh orang yang dewasa, orang yang bisa mengerti dia ya, ketimbang pasangannya. Ataupun mungkin kondisinya di sini ya dia tetap harus bisa memilih pasangannya, walaupun mungkin pasangannya tidak seperti kamu gitu, karena ya sudah terikat dengan eh, janji ya, dalam artian sudah ada hitam di atas putih gitu, dia sudah menikah, sudah punya anak gitu. Ataupun juga mungkin kondisinya di sini eh kalian bersama tetapi, atau rasa suka ya, dia rasa suka sama kamu tetapi ya itu dia pendam aja ya, karena dia tahu bahwa kamu sudah mempunyai seseorang gitu. Ini kalau orang baru ya, ingin maju tapi aduh kayaknya nggak usah deh. Atau mungkin kondisinya ya sama-sama memendam rasa, sudah tahu saya suka gitu tetapi aduh ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa ya, ini untuk orang baru ya. Ataupun mungkin ya pokoknya macam-macam lah, entah mungkin kamu juga sudah bercerai tapi belum resmi negara ya, tapi ya tetap aja dia belum bisa karena ya dia mau status yang jelas, sehingga dia masih bungkam diam ya. Dan ini energinya banyak ya, bicara triparty ya, kompleks ya, karena bicara tentang kondisi hati yang mana dalam kebimbangan. Ini juga ada yang dia merasa bahwa aduh saya mencintaimu, saya suka sama kamu, tapi saya nggak mau mengambil resiko ya. Mungkin jangan sampai kamu duda atau janda, atau dirinya yang duda atau janda ya. Bagaimana nanti kondisi orang tua, kita beda suku, anakmu bisa menerimaku lagi atau tidak, anakku bisa menerimamu kah tidak gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya juga apakah kehidupan nanti mendatang jangan sampai membawa trauma seperti yang dulu ya. Nah ini bicara cinta segitiga ini karena ada beberapa yang sudah pisah ranjang tetapi belum resmi cerai ya. Tetapi ya itu walaupun sudah resmi cerai pun juga ya masih banyak pertimbangan yang harus dilakukan gitu, karena dia lebih mencintai anaknya ketimbang, ya masih ragu-ragu gitu, jangan sampai nanti dapat ayah tiri yang jahat, dapat ayah tiri yang narsistik, atau ibu tiri yang narsistik yang jahat ya. Dia mau juga lebih berhati-hati, apakah dia bisa menerima anakku gitu. Nah ini ada beberapa seperti gitu karena dia lebih mencintai anaknya gitu. Jangan sampai nanti terulang lagi dengan laki-laki atau perempuan yang modelnya narsistik ya. Ini ada trauma-trauma. Jadi bicara cinta segitiga nih, aduh lebih keingin, aduh udah deh, cinta ini begitu rumit ya. Kalau bicara mantan ingin kembali tapi mau bagaimana lagi ya. Ya dia sudah menyesali apa yang dilakukan karena dia tahu bahwa tidak ada orang selain dirimu yang bisa kamu tidak bisa terganti ya. Dia kamu yang terbaik dari yang terbaik. Tetapi kalaupun mungkin kondisinya dia melepaskan pasangannya, ya dia kondisi yang salah karena dia tahu bahwa belum tentu kamu akan menerimanya kembali. Dan tidak ada kata bersatu dengan mantan, yang mana tidak ada mantan-mantan terindah karena dia merasa bahwa dia sudah mengkhianati kamu dulu ya. Belum tentu kamu akan menerimanya kembali, walaupun dia tahu bahwa apa yang dia lakukan di masa lalu itu keliru dan dia tidak mau menyakiti lagi pasangannya saat ini, sehingga dia bertahan walaupun hatinya rindu kepadamu. Ini untuk energi mantan ya. Kalaupun dari tadi ya energi dari orang yang bertemu di kondisi yang tidak tepat ya. Ini bisa yang tadi saya bilang sudah ada mempunyai keluarga ya, Ten of Pentacles ya, tetapi ya dia berpikir secara logika, Ace of Swords, dimana ya dia harus tetap hanya bisa diam ya dan menanggung kesedihan itu sendiri, karena ya rindu ini berat gitu. Takut nanti terjadi apa-apa gitu kan, maksudnya ada yang sedih, ada yang terluka karena cinta gitu. Ya sudah dia diam aja untuk menetralkan suasana, walaupun mungkin kondisinya ya dia tahu bahwa
Ya sudah, kesedihan ini, kerinduan ini mendalam untukmu. Saya menyukaimu tapi kita bertemu di kondisi yang tidak tepat, saya mengalah, saya pergi. Nah, ini ada beberapa seperti gitu yang malah menghindar, untuk tidak menimbulkan masalah ya, karena dia tahu bahwa kamu sudah mempunyai pasangan, dia sudah mempunyai pasangan, atau salah satunya ya. Walaupun mungkin dia belum punya pasangan tapi dia tahu bahwa kamu sudah mempunyai pasangan, atau kamu belum cerai, ya jangan gitu, nanti dilabrak ya. Ataupun sebaliknya ya, dia udah mempunyai pasangan, nanti istri sahnya atau suami sahnya labrak kamu, gimana? Kasihan juga. Atau ribut di kantor, ribut di rumah, atau gimana, dia nggak mau menambah masalah, sehingga ya sudah, dia diam aja. Walaupun dia tahu bahwa kamu juga suka sama dia, atau mempunyai sinyal, memberikan sinyal-sinyal bahwa kamu menginginkannya juga gitu. Ya ini bisa dari pertemanan yang nyaman, ataupun klien ya, customer, ataupun apapun ya yang saya lihat di sini. Akhirnya kalian berteman dan nyambung, tetapi ya itu, dia lebih menarik diri karena tidak mau ada kendala di hari esok ke depannya gitu. Kalaupun mungkin kondisinya di sini, yang tadi saya bilang duda atau janda ya, dia merasa bahwa ya sudah, saya diam aja gitu, karena tadi saya bilang ya ada trauma. Walaupun hubungan triparti ini, dia lebih tripartinya kepada anaknya ya, karena statusnya sudah jelas duda atau janda, tetapi ya dia masih ada trauma, jangan sampai nanti terulang lagi kegagalan berikutnya. Ataupun yang tadi saya bilang, anaknya bisa diterima tidak di keluargamu, atau anakmu bisa diterima tidak di keluarganya. Hubungan masa lalu bagaimana dengan pasangan masing-masing ya, ex pasangan masing-masing gitu ya, mantan masing-masing, karena ada anak atau bagaimana ya, itu yang dipikirkan ya. Tapi yang lebih pikirkan lagi ini adalah kalau anaknya lagi sakit, apakah mau diasuh, apakah kamu mau bertanggung jawab untuk anaknya gitu, apakah pikirannya macam-macam, sehingga dia lebih saya lebih baik untuk saat ini single parent, berfokus pada anak saya dan kebahagiaan untuk masa depan anak saya, ketimbang cinta-cinta yang memakan energi, takut mendapatkan cinta yang salah lagi. Nah ini jadi dia masih diam, masih bungkam ya, dimana ya cinta yang paling besar adalah untuk anaknya ya, apalagi mungkin anaknya lagi sakit, ataupun mungkin dalam masa pertumbuhan ya. Jadi lebih fokus untuk membenah diri, lebih fokus untuk mencintai diri sendiri ya, berusaha untuk membangun karir, dan berfokus untuk masa depan anak-anak ya, buah hati. Walaupun mungkin kondisinya ya dia rasa sepi karena tanggung jawab yang begitu besar, karena ada beberapa yang saya lihat mungkin tidak dinafkahi sehingga dia harus berbanting tulang sendiri, ataupun mungkin kondisinya ya sudah cerai begitu aja dengan kondisi yang mungkin gak ada rumah, gak ada macam-macam gitu ya, mau tidak mau dia ulang dari awal lagi. Nah ini jadi dia harus betul-betul memikirkan nasib keluarganya ya. Dan kalaupun kamu mau bersamanya, ya dia masih harus lihat dulu bibit-bibit bobot kamu, karena ya itu tadi ada trauma dan luka batin, takutnya nanti dia salah pilih ya. Sehingga kalau bicara triparti di sini ya, dia masih lebih ke anaknya ya, lebih mencintai anaknya ketimbang mendapatkan cinta tapi nanti takut salah pilih lagi, seperti gitu. Wah, berarti ini ada yang mencintai, atau kamu mencintainya tapi masih ragu, jangan sampai saya salah pilih lagi ya. Ujung-ujung di awal baik, royal, ujung-ujungnya pelit, pemarah, pemabuk, penjudi, ini contoh ya. Atau cuman karena duit aja abang disayang. Kalau nggak ada duit abang ditendang. Ini bingung ya, karena kan kehidupan kita nggak tahu ya. Mungkin besok hari ini dia banyak duit, besok nggak ada duit ya. Ataupun mungkin hari ini dia rajin karena nggak ada yang apa dibilangnya ya, ya karena harus hidup gitu kan. Tapi pada saat bersama kok malas ya, karena mengandalkan pasangannya saja yang kerja. Nah ini ada beberapa seperti gitu, yang mana kok bersama saya dulu pasanganku rajin ya, tapi sama saya kok langsung malas. Jangan sampai ini terjadi lagi sama yang baru gitu ya. Di awal aja yang masih nutup-nutup ya, dimana royal, dimana pekerja keras, dimana penyayang, tapi ujung-ujungnya pada saat bersama pemarah, egois, tidak menafkahi ya, pokoknya macam-macam lah. Nah ini yang dia takut, jangan sampai di awal saja yang baiknya, padahal endingnya akhirnya ujung-ujungnya salah pilih lagi. Nah dia takut karena ada trauma di masa lalu.
sehingga dia lebih berfokus untuk anaknya ya, ketimbang berfokus pada cinta untuknya ya. Dia lebih baik mengorbankan cintanya untuk anaknya ya, lebih fokus untuk mencintai anaknya, seperti gitu ya. Atau kamu yang lebih mencintai anakmu ya, takut kamu salah pilih lagi dan ya lebih ingin nggak apa-apa sendiri, yang penting fresh, yang penting waras ya. Karena ada beberapa yang anaknya mungkin sakit, ataupun mungkin anaknya ribet, pusing, stres ya, itu aja udah mumet. Apalagi kalau dalam masalah percintaan, untuk menambah energi lagi ya dengan mungkin drama-drama ya. Jadi dia udah, atau kamu pun udah nggak mau udah yang ini aja mumet, apalagi mau tambah-tambah urusan gitu. Lebih baik sudah, saya mau waras soalnya. Karena bicara percintaan ini kan memakan banyak energi ya, jadi takut kelelahan dan akhirnya nggak fokus pada karir ya. Dan ya ada yang harus dipertaruhkan, yaitu kebahagiaan anak-anaknya, jadi dia takut, ataupun kebahagiaan anak-anakmu ya. Jadi kamu lebih berfokus kepada anak-anak. Untuk duda dan janda lebih ingin ya, ibaratkan ya sudah deh, kita janda-janda bahagia aja, yuk kita duda-duda bahagia aja gitu. Walaupun mungkin kondisinya sedih, tapi ya dibahagia-bahagiakan aja gitu. Karena di sini saya lihat nih, duda dan janda ini sebenarnya banyak yang suka ya, tapi faktor kehati-hatiannya sangat tinggi karena trauma. Jadi ya sudah, tetap menduda senang ya, dan tetap menjanda yang penting ada duit. Ketimbang nggak ada duit, nggak, ketimbang mempunyai pasangan makan hati nggak ada duit, kere ya, bikin pusing. Mendingan sendiri tapi banyak duit. Nah ini ya, dimana lebih berfokus pada masa depan anak-anak. Jadi seperti gitu ya hubungan triparty, dimana kondisi mungkin kamu terkoneksi dengan masa lalumu, atau ada beberapa orang baru tapi kamu bertemu di kondisi yang tidak tepat. Kamu di posisi mana, kamu yang menentukannya sendiri. Oke, dimana dia merindumu ataupun kamu merindukannya, tetapi ya itu hanya bisa dia pendam karena ya situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Oke. Semoga resonate untukmu. Dan untuk lebih jelasnya, saya sudah menarik energi inisial dan zodiaknya di sini. Saya mulai dulu dari inisialnya. Di sini untuk inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf C, huruf X, ada huruf G, ada huruf P, L, S, W, N, Z, K, R, V, O, A, B, Q, F, J, T, U, dan M. Jadi kamu di kondisi mana? Apakah ada yang terkoneksi denganmu dari inisial? Semoga resonate ya. Dan kalaupun mungkin di inisialnya tidak terkoneksi, mungkin dari zodiak. Saya sudah menarik energi zodiak juga di sini. Kamu bisa melihatnya ya. Kalaupun mungkin di inisialnya tidak terkoneksi tadi, mungkin dari zodiak, ataupun bahkan lebih bagus kalau zodiak dan inisialnya ada ya. Oke, di sini kamu terkoneksi dengan Virgo, ada Pisces, ada Gemini, ada Taurus, ada Scorpio, ada Libra, ada Aquarius, dan Sagittarius. Jadi inilah koneksi cinta segitiga, cinta triparty, yang mana kondisi saat ini lagi gacor, memikirkan, merindukanmu, atau kamu yang merindukannya tetapi hanya bisa memendam rasa itu sendiri karena situasi dan kondisi ini tidak memungkinkan, tidak ingin mempunyai masalah, sehingga ya lebih banyak diam dan berfokus pada karir. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat, dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.